punika nalar acara Dharma Dulu niki jagi kawiten titiang. Sakewanten sederengipun miring meras titi sareng sami ring ide betara betari sane melingga hiriki ring pura dalam jantur mas piring sareng sami makin ngaturang dumun sane mewasta penganjali umatnya. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidya. Inggih, kaping ajang ida betara-betari sana melingga hiriki sungsung suwun titiang peswecaan paduka yang wadara sami ring siwa duaran titiang ika kaping siji. Kaping kalih punika nalar dane jero mangku sane dahat wangyang titiang sane suciang titiang nalar sungsung suwun titiang peswecaan ida dana jero mangku ring siwa duaran titiang punika nalar prajuru sarang sami prajuru adat wenten saking perbekal sarang sami ida dane driki sarang sami wenten presida titiang ketek kaping siki-siki nah sarang sami titiang nunas gang rena pangampura yen bebawa sane jagi kawit titiang ki wenten sane nenten manut utawi nenten mekenoh ring sejeroning angge sarira. Nah nika kaping ajang pinunas titiang. Nah rawuh titiang mriki saking Yayasan Sastra Lestari Bali. Yayasan titiang puniki khusus untuk membahas tentang lontar-lontar kuno sebagai warisan leluhur iraga sareng sami ring Jawi utawi ring Bali. Nah sapunika sane makin indik bantang puniki bantang acaranya malih jebos niki pastika titiang ngangen bahasa campuran gitu. Kang yang wenten bahasa Balinya wenten bahasa Indonesia gede-gede gitu. Karena titiang nalar untuk bahasa Bali niki mewah enten. Karena wenten perubahan zaman sekali makin. Nah sangnya okare nika yang pelajar ampun setengah umur. Kita maksud kita. Makanya jangan nikah sarang ide dari siwa. Dok ide dari Durga niki mayoga. Rek setra ganda mayu. Nah niki yang ring haji penglihakan ampunan setra ganda mayu kadang setra ring kayangan 3 nih kan edan. Setra ganda mayu lika dihitung kita nanti nika. Setra bubajangan liki di neban di tenggorokan. Setra agung iki mesti setra agung. Nabi yang bermanjing liki bangkai atau mayat di pinang telur ayam termasuk liki sama. Dan makanya makin wenten masyarakat ke jejah jangan jejah ke setra tapi jejah jangan wenten ang lekat dan wenten setra adalah tempat yang tersucikan dan yang paling suci linggih hide yang berdari yang ini Bagawati meyoga semati dan dados manusia mereka telapak mereka tanpa kepentingan. Dan wenten nika nak ngereh, nak ngelekas nika yen manusia di setra terkecuali kita sepakat untuk membuat pratiwimba utawi pratima ide yang berdari berwujud rangda utawi barong wau masuk pati ring setra. Dan orang dia yen nak ngeliat nika nak cukup di rumah. Nunggalang sabda bayu kelawan hidup ring setra sana mau setra ganda mayu ki hidung
Makin itu dari sana sami kan tunggala makin bayu satu hitam ring tungtungin gerana tungtungin hidup kalau kita sembahyang kan eta ini ampun melajin kita sudah wasda penglihatan kita awal kita setra pebajangan diki di tenggorokan karena diki tentang kematian kita hidup lawan mati diki yang kari kelebet-kelebet angkian diki kari hidup ada anda. Kalau dia sudah tidak ada denyutan di sini mati wasta. Iki wasta setra agung utawi pamun agung. Nah kita jalan. Nah untuk ingat tang diki kadang-kadang sak kan. Makanya susah nih kan. Ida Betara yang Betari Durga makin meyoga reng setra. Ya ada malu saya. Ampun kenten lipia ida Betara Siwa nih. Ingat lagi sarang rapin itu. Ingat dengan istrinya beliau. Turun ida Betara Siwa. Saking kangennya beliau. Akhirnya ide yang dari tidak mau karena beliau masih berwujud dewa. Beli Betara Siwa, ia beli mewujud dewa diangkatnya. Karena Nabi, karena dia lu berwujud utak sasake dan tidak. Ampun keten berubah ide Betara Siwa dados ide yang Wairawa dan nalar. Berubahlah itu menjadi Banas Pati Raja. Dados barong. Wawu kayun ide yang Betari. Nah, telah terjadi yang disebut istilahnya kelulut semaran itu, sarangkali. Dan dari sanalah muncul tumbuh-tumbuhan yang bisa kita pergunakan untuk yadnya sampai sekarang. Macepol kaman ide yang Betara Siwa dados punyan pule. Ipoh yang Betari Durga ini kan dados kepoh kan. Cerita-cerita ini kan. Ampun kita rah itu dados alang-alang. Ambangan ini kan. Dan banyak lagi tercipta dari pertemuan itu. Terjadilah senggama dan terjadilah kehidupan. Para buddha-budi, yaksa-yaksi, ancangan Betara dalam sarang sami. Lahir dari sana. Nah untuk menghentikan ini maka ide Betara Iswara, Brahma dan ide Betara itu harus turun ke dunia. Ide yang Brahma dados telek, ide yang Wisnu dados barong, lalu ide Betara Iswara dados dalang samirana terus. Wayang dikirim pempat. Lelampan ini kan sana kambil ada Semarandana atau Semarandana. Ceritanya niki percis menceritakan keberadaan ide Betara Siwa sareng Dewi Uma. Maka setelah ditonton wayang itu sadarlah beliau bahwa apa yang beliau lakukan itu adalah mempengaruhi panasnya dunia. Terciptalah yang namanya gerubuk dan lain-lain sebagainya. Akhirnya somyolah beliau di sana. Sebelum beliau kembali ke Siwaloka, ide Betara Siwa berpesan, kapan ada manusia yang mau mempelajari aksara penglihakan, maka engkau sebagai Durga Dewi harus engkau berikan restu. Harus direstui. Makanya kalau kita belajar melihat itu berkiblat pada pemilik, berkiblat pada ibu. Sebelum kita bisa yang namanya melihat itu, kita harus bisa menjadikan diri kita itu setengah purusa, setengah pradana. Nah seperti ini kan. Harus ada nariswari itu. Amat kewah nih kan. Mewah nih kan. Tapi kalau ada manusia yang belajar aksara tetapi nyimpang pikirannya,
atau tidak bakti kepada Ida Yang Betari dan Ida Yang Betara Siwa, maka nyungsanglah pembelajarannya. Maka yang nyungsang pembelajarannya itulah disebut dengan leak. Lenge ikang aksara, lepas dari koridor tata cara hukum, belajarnya kita. Maka ada liak, ada namanya leak. Dari leak ini muncullah lontar-lontar baru turunannya. Aji pengliakan turun menjadi aji ugik. Aji ugik punya beberapa cabang keilmuan yang disebut dengan Nesti Neluh Andrajana. Nah, nikilah yang memakai hal-hal yang tidak baik. Karena belajarnya harus berdasarkan sabda dinira. Artinya 7 ke 8 itu dipelajari. Kemudian harus mempelajari sat atatai. Di sana ada meracun, kemudian ada memfitnah, ada membunuh, menyakiti dan lain sebagainya. Itulah dasar-dasar ajaran. Ampunan pada lihat serang lihat. Dan jangan juga kita sembarang menuduh orang bahwa orang tersebut bisa lihat. Iki sarang mantan Pak Camat Ubud iki pun nonton ada niki walaupun mengusahakan waktunya niki dan acara malih jebos niki menyempatkan dia dan kan sarang Pak Kian Adat sampun Kosido Rau sarang Pak Kian Dinas semua di mana ini mudah-mudahan acara sekali niki benyang bungkuran dan malih sirauning sana tinggal saja gini langgarakan. Ini punika pengobat yang atur semua satukan acara niki sampun terselenggara dengan baik atas asung kerta itu sesuatu Betara Betari sana melingan niki di pura dalam jantur yang aturan semua di mana. Nah makin tidak kian makin. Niki umumnya niki yang sering menjadi pertanyaan dan juga sering menjadi buah bibir. Apakah liak nikah? Setiap orang kan yang dengar itu harus dipelajari. Ini lingkungan aksara. Nah, kalau di masyarakat nikah ada yang bahwa liak itu tanpa kita belajar pun bisa liak. Jadi berdasarkan apakah liak itu diturun-temurunkan otomatis nih kalian. Kalau dia sudah keturunan misalnya leluhurnya bisa ngeliat, kemudian anaknya pasti salah satu bisa ngeliat. Nah kemudian ada juga apakah benar kalau dia itu tidak sengaja menerima itu kadang dia tidak tahu bisa melihat. Dan ini yang sering ini yang di masyarakat ini sehingga dia itu tidak sadar dia itu misalnya dia bisa ngeliat tapi malamnya dia itu jalan-jalan jadi lihat. Dan apakah benar seperti nikah? Ya, warga hasil pun nikah. Bila kualitas ini umum sebenarnya di masyarakat gitu. Ya, semua. Sampun niki sampun akeh kota dumun niki ya dia sakebo tidak nenten tata suning. Nabi suyaktinnya tujuannya peniki ide pada rasiwa ngarianan minagadi kane mawasda nih ya. Nah itu boleh jangan kena itu benaran gitu. Sejadi lontar sedewetan niki minag ya mau nabi wasta diko sastra di belah diko nabi itu tujuannya wedan pemargi sekali sastra di belah diko lihat diko yang pertama NPKD pergi lihat diko suyaktin niki fungsinya udah apa sih ini ya roh wedan sastra buniki udah ini wedan sastra niki udah niki nabi sebenarnya fungsi dan tujuan dari aksara dawi sastra sane madaging pengertian liak nika. Nika berkalih pendakian di tiap. Ini kalih ya ada puningan di tiap. Siap dene liak punika wedan nabi ciri-ciri. Sekali bukan wedan ciri-ciri ini punika nika jantan dan ciri-ciri nak bisa lihat tu wedan niki
Titiang nonton jo harus unik penuh unik sengatan kita, siro unik dan ciri-ciri kita, seuniknya beniki kita. Padahal titiang unik nak sengatan pada kita, yang pada kita ciri-ciri dari nonton bisa lihat, dan nikah pengen. Apa kita mana segi? Niki wetan tunggu titiang berangan, lihat apa nikah, wetan sekali rasa turunan. Wetan sana nak bisa lihat adikau, tapi wastana ian orang tua ada bisa lihat di subuh meninggal mereka kau uno. Kekek ada ciri ni kau uno pengidang melanjutkan ilmu yang kau kepada anak sebelum meninggal. Ikut yang tadi proses kita melesiki tunjuk niki tijang maturing tijang wetan harus kali makin. Rajaban ide badaro pura lejatur lumut titiang non ngordo aja nariksir. Dawang niko raga orang gitu tiang guys niko bareng ngordo. Ning bapo nak pisau belum ya? Masa apa pisau ya? Bapo nak pisau ya? Tapi ya bapo kan yakin sinyak bapo pakai tang dinding. Di luar aja bapo yakin itu bener. Jadi niko tiang mulai langsung ngordo aja orang aja. Nah niko nak betul aja. Pembagi rawas sekali punika pun nabi siang tinggi ke wetan nabi tidak ketam-ketam dengan dubun. Nah makin apa dika belinggi habun soai dika kali dia jenis ngai haburo menika ada di tiang kira langkung di tiang lumpur pangapuro balik pitaken sanai kalih wau nike sangat benar kejawaban ya ada dan mengada. Nah, orang ada juga yang menerima itu kan terkait pertanyaannya tadi. Ada juga yang menerima keilmuan tersebut secara langsung dengan belajar. Tetapi biasanya orang tua yang sudah mau meninggal agar dia mampu untuk meninggal dan mencapai tempat yang baik, maka terlebih dahulu ilmunya ini harus dipindahkan. Transformasi ilmu tersebut itu adalah melalui mulut atau melalui siwa duara. Nah, jadi niki diambil cucunya misalnya yang disayangi atau anaknya yang bisa diambil, kemudian dia pindahkan melalui siwa duaranya. Maka akan dikeluarkan semua melalui siwa duara. Itu memang ya. Karena niki berdasarkan bukan atas asumsi. Sudah, niki berdasarkan penelitian. Penelitian yang dia lakukan, dia cari dulu keluarga-keluarga yang bisa itu mau uli zaman nenek pirang mang kene nah itu terjadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena semestinya orang yang menerima ilmu tersebut ini harus belajar semestinya. Kalau kita menerima ilmu dari guru kan harus belajar. Tetapi ini secara instan, maka pada tahap penerapannya nike menyalahi aturan. Ini yang disebut dengan bisa mau ide yang berdari, yang tidak belajar, yang tidak mohon restu sama ide yang berdari, sehingga aksaranya nyungsang. Amerte katon yang suci kita anggap itu adalah kotor. Itu pertama. Terus yang kita sayangi kita anggap amerte makanan. Itu masalah. Nah seperti itu kutukan. Itu hentan. Jakti juga jakti. Karena dia pada proses pembelajaran tidak melalui sastra atau aksara-aksara suci, sehingga pondasi pembelajarannya tidak kuat. Dan kemudian ada juga yang kedua,
ada juga dia tidak ada niat untuk mencari pengliharan, tidak ada. Yang pertama dia cari itu adalah apa? Seperti contoh nih, salah satu contoh, ada yang mencari penglaris, pengasih. Inilah awalnya. Terus mencari penglaris misalnya, akhirnya dirajalah ujung lidahnya. Diraja bukan aksara yang diraja, tetapi pengangge aksara. Raja Nabi re cakra bisa wadaging ulu cakra. Asalapun raja ini kejemangan penglaris ini. Setiap orang jual walaupun mahal dibeli. Tetapi lama-kelamaan nemu gelangan ini aksara. Nemu gelangan karena niki adalah pengangge busana ning aksara. Setelah nemu gelangan mapaya sepun manusia niki. Payas dan niki lah yang disebut dengan pengliharan yang tanpa dia sadari. Jika diwawu pedang jalan-jalan dalam kita. Nah niki perbedaannya. Nah niki lah dia sudah mulai lihat. Kenapa? Karena begitu malamnya panas, dia ingin keluar saja. Pengaruh dari ki. Kedua adalah ngelet biomas, mira, jarum, apa emas, gitu, dan lain sebagainya. Nikah juga menyebabkan. Wentan di kisah yang ngelet gentan, los makin. Yang wentan, itu paling becek. Karena dia tidak akan tahu mana cucu, mana yang dia sayang, mana naik. Karena semua katon boke. Yang disayangkan itu katon buku, semua itu makanan. Maka ada orang tua dulu di rumah dia sendiri mengatakan bahwa melihat anak kecil itu melihat timun aja, mau dimakan saja. Ini udah lempas dengan aksara ini, karena dia tidak sadar. Nah itu contoh-contoh dan diatasi dan banyak lagi dari kekebalan masuk semua ini ke dalam tubuh. Hal yang tidak semestinya masuk ke dalam tubuh, diisi sebuah aksara, itu akan menjadi bumerang bagi dirinya. Matinya susah. Gila-gila nih, terpoleh pemargi. Dia tidak tahu jalannya ke pertengahan. Nah, makanya jangan mencari yang instan. Dan perlu zaman sekarang ada kebal. Kebal itu cukup dengan kekebalan dewa. Om Swastiastu, Pak Wayan, tiang metaken dibuat. Masa Pak Wayan ngantem tiang kenceng mungkin. Yang tiang yang memiliki gede semas, yang berdiri di pertigaan itu, yang bani kira ke main, jak pasti. Itu maksud, itu udah tak berguna zaman sekarang. Penglaris, ampuna, cukup dengan kita memohon. Dan ide berdarah Sri Sedana. Dan ide bertari melanting melinggih di pasar. Itu mana cukup. Yang penting tahu caranya. Cara kesadaran manusia tentunya tidak terlepas dari pekaryan ide Sang Hyang Widi. Aksara ini wawu bertemunya apa namanya? Kamu bang, kamu petak, nah enten Islam. Ini satu yang sebelum itu juga sudah ada. Pada saat ibu kita bertemu dengan bapak kita, baru terjadi seldet aja saling mandang, kita itu sudah bernama. Kita bernama Sangyang Semara Pandeleng kan? Karena ibu dan bapak kita saling berhadap-hadapan. Begitu nikah, begitu ibu kita meraba susunya ibu, terus berciuman, kita itu sudah diberi nama. Begitu terbentuk janin, itu aksara sudah masuk. Makanya di aksara nikah bentar Uriastra yang masuk duluan. Hari ubun-ubun, dia yang membentuk ubun-ubun kita. Sangyang, Uma, dan Sami mendaging miki. Maka dasar aksara apa kita? Ring pemusuhan, ring adi, ring ungsilan, ring ampru, dan lain sebagainya. Apa wenten saat kita itu lahir.
Sangyang Trinadi juga diberikan. Wenten Sangyang Ida, Sangyang Pinggala, Sangyang Sumsuna, sami sumsum, sami sudah diberikan. Tetapi apakah harus dilinggikan? Begitu kita menginjak pada pembelajarannya, maka itu pun kita ulang kembali untuk melinggikan. Bukan berarti yang tidak belajar aksaranya tidak melinggi, bukan begitu. Kita kalau ingin belajar berarti kan ingin pengetahuan kita jauh lebih banyak, enter untuk pengayaan diri, enter dan di rumahku. Sampun wenten Riki dengan Sarida. Sekarang bagaimana caranya membangkitkan api-api aksara atau energi aksara ini yang laten. Aksara ini artinya tidak termusnahkan. Tidak. Kesara di dalam kamus Jawa kuno itu namanya musnah. Merujuk pada tidak termusnahkan. Itulah disebut dengan aksara. Nah, dia ilmuku jadi sudah ada, jangan khawatirkan nih ya. Di dalam ajaran Liaksari Nike di dalam setiap tahapan pembelajarannya Nike memang tidak boleh lompat-lompat, harus step by step dari tangga pertama. Dasarnya pembelajaran Liaksari Nike adalah kande benten kande pat gitu. Dari kande pat dumun Niki belajar. Setelah meningkat ke kande pat hari, kande pat Buddha, Sari, Dewa, wenten malih kande pat Subiksa. Setelah di kande pat Subiksa ini wau aksara nama lan rupa dan penempatan dalam tubuh. Setelah pembelajaran aksara, Triki wau masuk wetu ikan aksara, memasukkan misalnya contoh aksara ma masuk melalui mata, terus jenak dari hati, keluarnya dari hati menuju lebat, menuju mulut, keluarnya dari mulut atau keluarnya dari siwa duara. Tahapan-tahapan itu tidak boleh hiraga nika Jogja gitu. Pengelapan gitu A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi tidak boleh melompat. Nah ini jawabannya. Itu harus dituruti dari tahapan awalnya. Awalnya ke depan, setelah ke depan nika sastra nama lan rupa. Setelah nika adalah pengerehan, pengasrayan, durga pengasrayan. Durga pengasrayan ini adalah pengerap, dan pengerap penangkap buana. Setelah nika ongkara jenana, setelah nika durga pengasrayan, setelah nika semua tanda kasta. Nah niki harus kelas dulu niki. Wow, niki dados dipraktekkan. Akeh. Ya, akeh. Nah nika dan dados comot satu-satu gitu kan. Nah, langsung ampun kuliah sarita karena ini dasar kita harus kuat kita. Nah, ini dan sana kape kalih pertanyaannya gawikan dan perlu kerja. Memang itu adalah sebuah kebenaran mutlak. Beliau diam. Nah, ini yang pernah alami. Nah maluan bu, nih menjalan, jalan kaknya kak nutup lidori, nah kita nak nutup ini kan kok lidori. Begitu tiang sampai di rumah beliau sudah sampai. Tetapi di saat yang bersamaan beliau mengalami feedback, artinya bisa juga kelihatan di tempat lain. Itu memang benar. Kalau tiang sains kan sekarang ilmu itu adalah seperti pantulan sinar matahari di kaca. Cek kita. Nah, kalau matahari sana memantul beriki, maka bayangannya kelihatan di tembok. Nah, bagaimana caranya nih? Maka untuk mempelajari kita harus mempelajari Aji Maya. Aji Maya di sebelahnya Ming dan lain sebagainya. Tiga yang mencakup yang bisa kita bisa. Tetapi bisa juga dengan
baktinya dengan sang Cakasana bisa jadi tidak disadari. Berkunjung ke hukum, tahu-tahu ada yang bersamaan, ada teman beli di Tabanan, itu juga bisa dipengaruhi oleh kader Pak atau sang Catur sana. Dan nah seperti Kak Tia di Mangkuteja misalnya, beliau sebenarnya di rumah, tetapi ada yang mengatakan beliau ada di Songan karena beliau memurtiang sedang wasta kader Pak. Dan nah, bisa itu dan mengaktifkan saudara empat kita. Setelah itu kita bakti dengan debat, dengan mesegah dan lain sebagainya, termasuk mecaru. Nah itu lakunya. Setelah itu ngasuhan kepada, setelah itu baru dados tunasin kita beli yang kemas, tapi kupetong gumi gajaran. Nah ngoyong rumah. Nah, sebenarnya yang ke sana adalah saudara kita. Tapi berwujud diri ada. Misalnya lihat uli angin, lihat penunggahan berdari suara. Bahasa ada matios. Dan ada lihat berdari penunggahan dari sana, tahu kita. Dan mestinya kan. Jadi ke ong, nemung, ong, ria, ini, ya, wuh. Ya, siap dan modern. Yang kenta cara udah tahu, ngerti lihat tahu. Lihat lidangin sangat. Nah, jadi itu adalah sebuah entertainment dan itu juga adalah sebuah budaya kita di Bali yang hormati. Dan mudah-mudahan juga pementasan calon arang ke semakin sering dilakukan. Dan walaupun ada istilahnya yang itu juga terlalu sering juga jelek kan. Ke calon arang ini ada sebuah start nama lontar terdiri dari 360 kanda di sana. Untuk jalan Pak Jamal Lasya wenten lihat. Nah yang jagi ngepelajaran dados untuk buku mantan nenten kedadosan maniki. Apaan wenten iki lontar yang mengatakan begini, yang kita arep angupadiaya ikang sastra nika wenang sira meguru utawi menapi. Berarti kalau kita ingin belajar sastra apapun harus ada gurunya. Nenten presiden untuk buku mantan sadonapi. Dan bahayanya salah memahami, salah menempatkan aksara, salah nabi ada ngojah mantra nikah dan keundangan. Nah nanti ingin belajar baik, tahu-tahu sandal yang mestinya di kaki kita ganong indang-indang kan kita kan ada yang stres gara-gara pembelajaran sepuluh yang bersida nikah langsung harus ada gurunya. Lain di zaman dan dados, yang ide sang selingge jadi sastra dados, tapi itu nak wenang ide membaca dan tapi yang sarankan harus yang lupa dia ikang sastra harus wenten guru. Yang dan mepeguru, nah kita nikah diibaratkan seperti kita emas atau lahir seperti anak pebinyat kita dan karuan jundrung harus lahir. Makanya kenapa nikah lahir dari nabe, lahir dari guru rupake, ada lahir dari nabe, itu disebut medui jadi dan dua kelahiran. Berarti lahir kita itu dari orang tua kita lahir juga dari nabe kita. Nah, harus kalau di Bali kita nuning yang di luaran. Nah, yang seperti yang sudah berjalan di Peseraman Sastra Lestari Bali, nika semuanya nika ada program-programnya. Gitu. Harus nika
mengikuti arahan-arahan. Pengtan istilahnya keluar dari jalannya. Begitu kita keluar dari aksara tersebut, maka itu disebut dengan leak, lempas atau lenge kang aksara. Tidak berjalan di aturan-aturan agama, apa yang dilarang, apa yang menjadi larangannya, apa yang menjadi perintahnya. Nikah jadinya. Maka itu disebut ya pengtan kentan gitu. Kita inginnya baik, tahu-tahu jelek kentan. Nah, nikah mantan sarannya. Terus tapi dalam prosesi pengobatan yang disebut mayor niki adalah utama. Dan wedan papat niki bebayi ini dan bebayi iwayan bongol, bebayi imade dinyah dan wenten bebayi i nyoman umit, wenten bebayi i ketut polos. Nah, niki 4 jenis bebayi ini sesuai dengan nama manusia dan wenten wayan, wenten made dan sarananya niki berbeda. Sarananya sama-sama berbeda tapi sama-sama baik. Ciri-cirinya kalau orang itu bebainan, kita tidak pelihara meri, ini meri. Nah, tapi kita dengar rumah kita dikelilingi oleh suara meri nika bebayi namanya. Dan ini tapi tidak ada. Nah, ini kan ciri-cirinya. Nah, kemudian apakah harus percaya omongan orang yang kena bayi? Kalau bisa, ampun percaya. Sebab dia itu bisa mengatakan dirinya Buddha, bisa manusia, bisa dewa. Nih, raga nih, nak betara yang guru nenek dedon nih, bisa kentan. Jadi jangan dipercaya. Ada nyakitin dia si anu kentan bisa. Jangan pedih aja sana, jangan dipercaya. Nah, bebayi itu kalau disayankan ke dalam ilmu medis itu diakibatkan oleh stres yang berkepanjangan. Satu stres, kedua dia tidak bisa beradaptasi atau bersosialisasi dengan teman-temannya sehingga dia menyimpan sendiri masalahnya. Akhirnya depresi itu berat. Kemudian naik dia ke saraf keseimbangan yang ada di bawah telinga niki, maka dia akan menjadi schizofren, Ustaz. Nah, kita schizofren ini kan dia sudah mendengar bisikan-bisikan. Ya, kalau bisikannya baik, tapi 75% bisikannya itu jelek. Jadi hati-hati, itu namanya schizofren dalam ilmu medis gitu, yang jelaskan. Karena kita tidak mau istilahnya terpedaya dengan kata-kata tadi nih ke Yanu dia hanya tidak, kita telusuri dulu jejaknya kenapa dia sakit. Setelah terjadi schizofren, bisikan-bisikan di sini di telinganya, maka dia akan menjadi bencarinan. Tampias sudah ada daun kayu, ada nutur, kan? Apa nutur? Terus yang takonnya aja nutur, ini benar batu nih kan mandi jalan harus sungsung iki pacan betara kentan. Setelah itu terakhir tingkatannya adalah ODGJ, orang gangguan jiwa. Dan ampun nikah bakatnya. Nah, cara mengatasi ini, tetapi pertanyaannya luar biasa. Luar biasa. Apakah benar orang yang lihat itu bisa menumbalkan untuk ide yang berdari pada saat hari-hari tertentu, misalnya kajang pion nyitan udah itu misalnya. Nah, itu tidak benar. Yang dilakukan oleh seorang penekun penglihatan yang disebut dengan Suwa Darmani, aji penglihatan, nike setiap kajang kliwon atau mapak kajang kliwon, nike harus kesedra mendoakan orang-orang yang belum diapen. Itu kewajiban. Wajib juga. Nah, inilah disinyalir orang itu bisa melihat. Bahkan ngokoh apa? Bayi, apa yang ditanam lah, yang dikubur itu katanya dimakan. Enggak. Kita mendoakan ini, entah itu adalah saudara, entah itu orang lain, atau tidak kenal. Kita doakan. Doanya pertama adalah satu, agar peti sentananya bisa segera
diberikan rezeki untuk bisa ngaben. Itu doa. Kedua, biar atma ini tidak tersiksa, maka kita kembalikan aksaranya, leburkan aksaranya, leburkan karmanya dengan yang Ibu Pertiwi mohon deng belajar dan kalau menumbalkan itu tidak ada itu yang bertari tidak mungkin minta bayi. Walaupun ada beliau itu simbolnya di Arjo itu membawa bayi. Artinya apa? Beliau adalah seorang ibu. Dia itu punya susu yang besar sekali susunya dari dulunya itu. Artinya bisa menghidupi anak-anaknya. Kemudian taring yang panjang itu adalah simbol daripada apa? Kecermatan seorang ibu. Matanya melotot, awas beliau. Coba nak jadi bapak, tidak enak pohon panah. Tapi kalau ibunya jam 6 sedekah, ijo rio sedekah dah. Kemana dia? Bapak paling-paling apa? Lalu gitu. Api di rambutnya itu adalah simbol pengetahuan. Simbol pengetahuan. Api pengetahuan. Lidahnya itu panjang. Itu adalah simbol kasih sayangnya. Nah, simbol-simbol nih kesami. Apa karena kukunya panjang-panjang. Luar biasa perempuan itu. Bahkan sekarang mendominasi dalam hal pekerjaan. Ini untuk mencari pekerjaan, untuk mencarikan makan anaknya itu. Ya, itu adalah simbol ibu. Begitu hebatnya seorang ibu, makanya ragu laki-laki itu sakit loh. Karena kalau orang perempuan itu istri kita marah itu baru Durga Murti namanya. Matanya mendelik, giginya begini, takut kita laki-laki. Lebih baik kalau salah menap cuma rokok gitu anaknya. Ya. Dan ini tidak benar nih. Beliau sangat sayang, apalagi kita sering nangkil Komunda Jepati, sayang sekali. Mau minta apa? Tidak pengetahuan, karir dan lain sebagainya boleh. Kenapa tidak? Terus? Apa benar ilmu penglihatan ini merupakan ilmu kemoksan? Nah, apa benar? Itulah tujuannya. Tujuan terakhir, puncak pencapaian spiritual yang tertinggi dalam ilmu penglihatan adalah menyatunya Atman dengan Brahma atau sang-sangkan paraning dumadi. Itu tujuan. Moksa berarti kita hilang tanpa bekas, tidak. Tetapi kita bisa mencapai dengan jalan-jalan yang sudah ditunjukkan oleh beliau. Begitu kita mati, nyampe di Margo Sango, main aku nih ke Pori nih, nah bisa kita masuk sana. Terus datang saudara kita yang berwujud kala, lagi ngempuk gitu istilahnya, lagi main stop dulu. Aku ini adalah saudaramu, jelaskan tentang ketatuan hidup manusia yang disebut dengan Samkhya Yoga. Ngerti dia, sehingga kita terampuni. Nah, ke caranya ya. Jadi benar sekali untuk mencapai moksa. Moksa dalam arti kebahagiaan. Pengtan benjang ukur matinya itu masih gelo-gelo. Gimana kita bisa mati dengan tenang, tersenyum tanpa beban. Nah, Nika mantan umur. Jadi pertanyaannya Rio ini sebagai penutup. Dua ini sampun galah. Nah, ini wenten malih pertanyaan benjang ukur ngiring. Nah, kita sambung rasa kembali ya. Yen wenten menawi wang kita yang membawasan ling dedane serang sami lugrayan tidak yang lunas gang rena pengampura. Nggih, jang sinap